Cerita dimulai di dalam dungeon yang gelap, bau, dan menjijikkan. Di sana, Ryune Surman dirantai ke dinding sambil disiksa cuman untuk hiburan. Tubuhnya sudah dihajar sampai nyaris tidak berbentuk, darah menetes dari hampir setiap bagian kulitnya. Biang kerok semua itu adalah Lord Sans Sparton, monster yang menghancurkan keluarga Surman yang dulu begitu kuat. Alasan Ryun berakhir di mimpi buruk ini sebenarnya sederhana. Semua anggota keluarga Surman mewarisi kekuatan besar, tapi Pangeran Bungsu justru tidak mewarisi apapun dari orang tuanya. Saat Sans melontarkan makian pada serangga bandel yang tidak mati-mati, Ryun berusaha memohon agar penderitaannya diakhiri saja, tapi sampah berambut putih itu menatapnya seperti tidak mengerti satu kata pun. Soalnya Sans sudah merobek lidah Ryune sejak lama. Setelah itu, di hari peringatan 3 tahun sejak kehancuran keluarga Surman, Sans akhirnya bosan bermain-main dan pergi begitu saja dari dungeon, meninggalkan Ryun sendirian. Sendirian di sana, Ryun masih tidak percaya 3 tahun sudah lewat sejak hari itu. Keluarga Surman dulunya membentuk barisan terdepan umat manusia, berdiri di perbatasan Dark Zone, tempat misterius yang terus-menerus melahirkan monster. Karena tugas terhormat itu, keluarga Surman dikenal sebagai yang terkuat di antara 5 keluarga bangsawan di seluruh benua. Namun suatu hari ayah Ryun dan para kakaknya mendadak menghilang tanpa jejak. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi, dan momen itu menjadi awal keruntuhan mereka. Lord Sans Sparton melihatnya sebagai kesempatan sempurna untuk menjatuhkan mereka. Sans memakai semua cara kotor yang bisa ia temukan untuk menyeret keluarga Surman ke jurang saat kekacauan terjadi. Target aslinya adalah darah naga keluarga Surman, berkah khusus yang hanya dimiliki keturunan asli. Berkah itu membuat mereka bisa menjadi Archmage peringkat 7 sejak masih kecil, lalu menjadi Swordmaster di umur 15. Tapi ada kutukan dari mantan iblis bernama Lord Arkin yang bisa meniadakan berkah itu. Kutukan itu hanya menimpa satu anak setiap beberapa abad, dan sayangnya Ryun adalah anak sial itu. Karena itulah ia tidak pernah bisa belajar pedang dan tidak pernah bisa merapal sihir. Di dungeon itu, Ryun menangis atas ketidakberdayaannya sendiri. Ketidakberdayaan yang membuat keluarga Parton bisa menghancurkan rumahnya dengan begitu mudah. Dan itu belum cukup. Lord Gila itu menyiksa dan menjadikannya bahan eksperimen selama 3 tahun penuh setelah menghancurkan hidupnya. Sampai akhirnya Ryune terlalu lelah untuk marah. Ia merasa kematian makin dekat, jadi ia menutup mata pelan-pelan berharap akhirnya bisa istirahat dengan damai. Namun dunia jelas punya rencana lain. Ryune terbangun lagi. Ia terpaku karena melihat wajah yang sangat dikenalnya memanggilnya Tuan Muda. Ia benar-benar bingung melihat pelayan sekaligus pengasuhnya, Colin, berdiri tepat di depan matanya. Begitu kepingan-kepingan mulai tersusun, Ryun langsung meminta cermin dengan tergesa. Ia kembali terpukul saat melihat pantulan dirinya yang jauh lebih muda. Dengan napas tercekat, ia menuntut tahun berapa sekarang. Saat Colin menyebutkan tahunnya, Ryun merasa seolah tanah di bawah kakinya lenyap karena ia sadar dirinya entah bagaimana kembali ke masa ketika ia berumur 12. Ini bukan titik waktu biasa dalam hidupnya. Ini adalah tahun ketika segalanya mulai hancur dan keluarga Parton mulai bergerak. Ryune teringat kata-kata terakhir Golden Lord tentang mengabulkan keinginannya dan semuanya langsung terasa masuk akal. Tidak lama seorang pria berwibawa yang mendengar kabar Ryun sempat ambruk masuk ke ruangan. Colin segera membungkuk hormat. Ryune mengenali pria itu sebagai Alejandro, komandan ksatria keluarga Surman yang sangat dihormati. Alejandro berniat membiarkan Ryun beristirahat karena kondisinya terlihat lemah. Colin ikut menyela dan mengingatkan bahwa ia sudah memperingatkan hal ini akan terjadi. Tapi Ryun justru mengejutkan mereka berdua saat ia menyatakan kondisinya sedang prima. Ia langsung menanyakan, latihan hari ini akan membahas apa? Alejandro tidak percaya Ryune menolak alasan untuk bolos, lalu menjelaskan bahwa latihan hari ini fokus pada pergerakan kaki. Alejandro kebingungan seolah ingin memastikan anak di depannya benar-benar pangeran bungsu itu. Ryun meraih pedang latihannya dan menegaskan identitasnya dengan senyum percaya diri, seolah tidak ada keraguan sedikit pun. Dengan pengalaman dan kekuatan yang ia dapatkan selama masa brutalnya di Adon, Ryun siap menghadapi apapun yang dilemparkan padanya. Ini satu-satunya kesempatan untuk memperbaiki semuanya dan menagih harga pada parasit pucat bernama Sans Sparton. Ia memeriksa statusnya dan agak lega saat melihat kemampuannya tidak sepenuhnya sampah. Ia bahkan menemukan kutukan ganda peringkat S yang masih tercatat di sana.
Alejandro kemudian datang lagi menyatakan persiapan sudah selesai. Ryune menutup tampilan status itu dan berjalan keluar bersama Alejandro. Mereka sampai di arena latihan dan sebuah goblin dirantai di tengah arena, meraung-raung seperti makhluk sinting. Monster itu berusaha menerjang Ryun, tapi rantainya menariknya kembali. Ketegangan mendadak naik. Colin memohon pada komandan Ksatria agar menghentikan kegilaan ini karena kondisi Tuan Muda tidak ideal. Ryun paham Colin melakukan itu karena kemarin ia bahkan tidak sanggup berdiri dekat monster. Tapi kali ini ia mengunci fokusnya dan menegaskan pada dirinya sendiri bahwa ia akhirnya mengerti apa yang harus ia lakukan. Sistem terus menyalakan peringatan bahwa kutukan Arkin aktif lagi, kutukan yang mengubah monster menjadi bahan mimpi buruk untuknya. Saat Ryun menatap status itu, ia akhirnya paham arti kutukan tersebut. Ia menarik napas dalam-dalam dan menyiapkan diri. Alejandro sempat memberi kesempatan untuk istirahat hari ini, tapi Ryune menolak dan maju selangkah. Goblin langsung menerjang begitu ia bergerak. Cakarannya membuat Ryun kaget dan ia meluncur mundur karena refleks ketakutan sebelum memaksa tubuhnya berhenti. Ia memarahi pikirannya sendiri, menegaskan bahwa itu cuma goblin bau dan tidak ada alasan baginya untuk takut. Senyum tipis muncul karena goblin ini sama sekali tidak sebanding dengan tekanan Lord Sans di Adon. Aura Sans dulu membuatnya membeku seperti bukan siapa-siapa. Dibanding itu, makhluk kecil ini bahkan tidak pantas disebut pemanasan. Ryun mengangkat pedang tinggi-tinggi lalu menghantamkannya ke kepala goblin dengan bunyi hentakan yang bersih dan memuaskan. Alejandro dan Colin membeku dengan mulut menganga. Sistem memberitahu bahwa Ryun berhasil menembus kutukan dan melemahkan cengkeramannya. Ryun menatap pedang latihannya yang retak, lalu menatap goblin yang sudah limbung ketakutan di lantai. Pesan berikutnya muncul menyatakan bahwa ia tidak lagi merasakan takut terhadap monster. Ia diam sejenak mencerna itu, lalu berbalik dan memerintah Alejandro untuk membawakan pedang sungguhan. Alejandro ragu sementara Colin tampak hampir pingsan. Tapi Ryun hanya memberi senyum percaya diri dan entah kenapa itu membuat kesatria veteran itu tersipu. Seperti baru menyadari, tuan mudanya akhirnya berubah. Goblin mulai gemetar begitu Ryune kembali menatapnya seolah sadar akhirnya sudah tiba. Ryun mengayun tanpa ampun, mengakhiri penderitaan makhluk itu dengan satu tebasan bersih. Alejandro menyuruh Colin memperhatikan baik-baik karena mereka sedang menyaksikan kebangkitan calon kepala keluarga Surman berikutnya. Setelah pertarungan, Ryune keluar dan menyiram wajahnya dengan air dingin untuk menenangkan diri. Ia menatap pantulannya, lega karena status dan sistem membantunya mematahkan sebagian kutukan. Ia menghantam wastafel dengan kedua tangan, bersemangat karena itu berarti ia punya ruang untuk berkembang, ada potensi nyata yang bisa dibuka. Namun suasana hatinya langsung turun saat ia melihat pengalaman yang ia dapat sangat tidak memuaskan. Kalau begini terus, ia harus membantai jutaan goblin untuk naik level dengan benar. Ia menegaskan pada dirinya sendiri bahwa ia harus cepat jadi kuat sebelum hari terkutuk itu menabrak keluarga Surman. Setidaknya, ia sudah memastikan kutukan itu tidak mutlak dan bisa dipatahkan. Ia menatap sistem lagi, memastikan dirinya tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini. Ia masuk ke mode memikirkan kondisi keluarga. Saat ini keadaan keluarga Surman berantakan karena ayah dan saudara-saudaranya sudah hilang lebih dari 2 tahun. Meski dirinya lemah, ia masih memegang posisi penting, jadi musuh-musuh belum benar-benar bergerak. Tiba-tiba Ryun meninju udara karena menemukan cara untuk menaikkan levelnya. Ia memutuskan waktunya mengecek metode kedua. Lalu adegan bergeser ke seorang wanita cantik berbaju merah yang memakai topeng melangkah masuk ke rumah Surman. Mereka duduk minum teh, lalu mulai membahas banyak hal. Wanita itu menyebut ia mendengar tentang perburuan monster, lalu tersenyum dan menanyakan apakah Ryune memanggilnya untuk latihan sihir. Wanita itu adalah Sena, pemimpin divisi sihir keluarga Surman. Seperti Alejandro, ia juga penyihir peringkat 7 dengan kemampuan mengerikan. Hampir tidak ada yang tahu soal kekuatan atau hidupnya kecuali kepala keluarga sendiri. Sena meletakkan cangkirnya dan menjadi serius. Ia memperingatkan agar Ryune tidak besar kepala karena urusan goblin, karena sihir adalah dunia yang benar-benar berbeda. Ia menjelaskan alasan ia tidak pernah melatih Ryun selama ini, karena ia menilai Ryun sama sekali tidak punya bakat sihir. Ryun hanya memasang ekspresi seolah sudah tahu. Kutukan itu bahkan tidak mengizinkannya merasakan mana, apalagi mengendalikannya. Tapi semuanya berubah kemarin. Ryune membalas dengan percaya diri bahwa sekarang ia bisa merasakan mana, dan itu membuat Sena jelas terkejut.
Sena menyingkirkan teh, lalu membentuk gambaran naga api yang dingin di udara. Ia mengizinkan Ryune membuka mata perlahan untuk mengecek apakah ia benar-benar bisa melihat mana. Ia mengatakan Ryune seharusnya bisa mengenali bentuk yang baru saja ia gambar dengan sihir. Sena mendadak membisu ketika Ryune menyebut jawaban yang tepat tanpa ragu. Bagi Sena, itu tidak masuk akal. Bagaimana mungkin seorang bocah bisa membangkitkan kemampuan merasakan sihir hanya dalam satu malam? Fakta bahwa Ryun bisa melihat gambar mana berarti pemahamannya tentang mana setara atau bahkan lebih tinggi dari milik Sena sendiri. Sena mulai mondar-mandir dengan gelisah, tidak tahu bagaimana bocah itu bisa melaju sejauh itu dengan cepat dan tidak wajar. Lalu Ryun mengungkap bahwa kemampuan melihat sihir itu nyaris tidak berguna. Ia bisa melihat mana dengan jelas, tapi ia tidak bisa memakai teknik pengembangan sihir keluarga Surman. Karena itu ia meminta bantuan Sena untuk menembus tembok itu. Sena kembali terkejut. Ryune meminta bantuan meski ia bahkan tidak bisa menyimpan mana di dalam tubuhnya. Untuk itu, Sena harus memaksa kekuatan sihirnya sendiri masuk langsung ke tubuh Ryun. Sena memperingatkan bahwa proses itu bisa membunuh Ryune kapan saja. Tapi Ryun menanggapinya tanpa gentar karena ia sudah terlalu lemah untuk menolak apapun. Dan Sena memang bisa menghabisinya kapan saja. Ada alasan lain yang lebih dalam. Sena adalah satu-satunya orang yang benar-benar ia percayai sepenuhnya. Di garis waktu sebelumnya, Sena bertahan di sisinya sampai akhir, bahkan melindunginya dengan tubuhnya ketika mana miliknya sudah habis. Ryun kembali meminta bantuan, menegaskan tidak ada siapapun selain Sena yang pantas ia titipi nyawanya. Sena memulai dengan sihir bumi biru, teknik rahasia yang diwariskan turun-temurun di keluarga Surman. Sena merasa itu terlalu cepat untuk Ryune, tapi Ryune sudah punya banyak pengalaman memakainya di Adon. Begitu Sena siap, ia menyuruh Ryune fokus sekeras mungkin karena ia akan memasuki dunia penuh rasa sakit. Ia memperingatkan tidak ada gunanya menangis atau berteriak setelah dimulai, dan satu-satunya cara menghentikan teknik itu adalah memikirkan berhenti dengan seluruh keberadaan diri. Mendengar soal rasa sakit, Ryun langsung terseret kilas balik tentang semua hal gila yang Sans lakukan padanya. Setelah itu semua, tidak ada lagi yang bisa menakutinya. Ia menegaskan sekali lagi bahwa ia mempercayai Sena sepenuhnya dan meminta Sena berhenti menahan diri. Sena akhirnya menuangkan mana langsung ke dalam tubuh Ryun dan kutukan Arkin aktif seketika. Mana mengalir keluar dari tubuh Ryun secepat mana itu masuk. Namun Ryun menanganinya seperti sudah hafal, mengendalikan setiap serpih energi dalam jendela waktu singkat saat energi itu masih berada di dalamnya. Kutukan memaksa mana meledak keluar, tapi Ryun memusatkan ledakan itu pada satu titik ya sebagai celah untuk mengakali kutukan. Sena nyaris tidak percaya. Tidak ada energi yang bocor keluar seperti seharusnya. Ryune terus mendorong walau setiap pembuluh dan jalur di tubuhnya terasa seperti mau pecah. Ia tidak ragu karena ia sudah melewati banyak pertarungan nyaris mati di Adon. Di dimensi neraka itu, ia menjadi penyihir manusia terkuat yang masih hidup. Meski garis waktu bergeser, semua teknik yang ia kuasai di sana masih tertanam sempurna di ingatannya. Tiba-tiba, ia menyerap seluruh energi yang sudah dipusatkan itu ke dalam tubuhnya. Sena langsung berhenti, membanjiri mana Ryune ambruk ke lantai dan meringkuk karena sakit yang menindih, tapi rasa sakit itu masih jauh di bawah penyiksaan dan eksperimen para dokter Sans yang dulu menjadikannya bahan riset. Di salah satu malam di masa itu, Ryun sempat melihat sosok berjubah hitam menerobos basement dan membantai para dokter. Pria bertopeng itu menyeretnya keluar meski dirinya sendiri terluka parah. Saat Ryun sadar kemudian, ia baru tahu penyelamat itu ternyata Alejandro. Alejandro meminta maaf karena tidak menyelamatkannya lebih cepat sebelum monster bermantel putih itu merusaknya sejauh itu. Meski begitu, Ryun tetap bersyukur bisa melihatnya lagi setelah terpisah 3 tahun, namun reuni itu terpotong ketika penjaga keluarga Parton muncul dan menghujani punggung penyusup itu dengan panah. Terjebak dalam mimpi buruk itu, Ryun tersentak kembali ke masa kini dengan air mata di matanya. Ia lega karena eksperimen sihirnya berhasil. Tapi ia juga kesal karena mimpi buruk itu merusak momen. Ryuna meneguhkan diri. Ia akan memakai kekuatan barunya untuk memastikan akhir seperti itu tidak pernah terulang. Meski jauh lebih kuat sekarang, ia tahu ia harus menyembunyikan pertumbuhannya supaya keluarga Parton tidak mencium terlalu cepat. Untuk memastikan mereka tidak bisa mengganggu, ia menyusun rencana baru diam-diam.
Langkah pertama dari rencana itu adalah menghancurkan musuh keluarga Surman lebih cepat dari jadwal, jauh sebelum keluarga Parton punya kesempatan menjatuhkan mereka. Beberapa waktu kemudian, Ryun menggaruk kepalanya dan mengumumkan bahwa ia gagal dalam prosedur kultivasi sihir. Sena dan Alejandro membeku karena tidak paham maksudnya. Setelah hening sebentar, Ryune memutuskan ia tidak bisa menceritakan seluruh kebenaran, bahkan pada mereka berdua. Ia biasanya tidak menyembunyikan apapun, tapi ia merasa penjelasan justru hanya akan memperburuk keadaan. Ia mengepalkan dan melenturkan jari, lalu menyatakan dirinya sudah berusaha sebaik mungkin, tapi sekarang ia tidak bisa merasakan mana sedikit pun. Ia menawarkan Sena untuk memeriksa sesering apapun. Sena menerima tanpa ragu. Sena memakai sihir pendeteksi lalu menggenggam tangan Ryune, membiarkan mana mengalir dari dirinya. Sena menyatakan hasilnya mustahil. Ryune memasang senyum tenang dan menarik tangannya. Sena memastikan tidak ada sisa mana di tubuh Ryun sama sekali. Suara Sena bergetar karena ia yakin kemarin ia merasakan mana mengalir di dalam Ryun. Patah dan frustrasi, Sena mengusap matanya lalu pamit pergi. Ryune mencoba menahan, tapi pintu sudah tertutup. Alejandro kemudian mengingatkan bahwa masih ada latihan malam yang harus difokuskan. Ryune memberi senyum canggung dan menyatakan dirinya juga tidak bisa melakukan itu. Ia memberi alasan setengah matang bahwa ia hampir tidak makan setelah sesi latihan terakhir dan Colin bisa membenarkannya. Kalimat itu langsung menghapus warna dari wajah Alejandro dan Alejandro jatuh dalam depresi senyapnya sendiri. Sekitar 2 bulan kemudian, Colin menerobos kamar Ryun sambil menangis mengabarkan bahwa Ryun tidak keluar lagi hari ini. Dengan ayah dan para kakak hilang, nyonya rumah menanggung semua beban dan menjaga semuanya tetap berjalan. Tapi bahkan ia pun mulai mencapai batasnya. Colin kembali ke dapur dan para pelayan lain bertanya, apakah pangeran menolak keluar lagi? Kepala pelayan menghela napas dan menyebut sudah 3 bulan sejak tuan muda terakhir membunuh goblin itu. Sekarang Ryun bahkan tidak menjawab. Alejandro dan seorang pelayan lain bergumam bahwa orang sering kehilangan diri ketika mencoba berubah terlalu cepat dan berharap pada Ryun itu percuma. Colin membentak, membela tuan mudanya, menyatakan Ryun sudah berusaha keras hari itu. Tapi amarahnya meredup saat mereka menyebut julukan lama Ryun. Di luar, orang-orang kota membuatnya lebih kejam, menyebut Ryun sebagai sampah tak berguna keluarga Surman. Colin tersentak dan mengingatkan bahwa Ryun baru 12 tahun. Tapi kepala pelayan menyatakan bahwa bagi bangsawan, ekspektasi adalah segalanya. Pelayan lain mengungkap hampir semua orang mulai mundur satu persatu. Kepala pelayan mengakui ia sendiri berniat berhenti bekerja segera. Ia lalu menanyakan pilihan Colin, tapi Colin hanya diam. Adegan bergeser ke Ryun yang justru duduk tenang menikmati steak medium rare. Ia memperhatikan kualitas makanan menurun, pertanda keadaan akan segera meledak. Alih-alih panik, Ryun tersenyum seperti iblis, merasa semuanya bergerak persis seperti yang ia inginkan. Versi lamanya pasti akan mati-matian mencoba memperbaiki segalanya sampai habis terkikis. Tapi dirinya yang sekarang berbeda. Ia berniat merunduk, membuat semua musuh percaya ia lemah dan tak berdaya. Begitu ada celah, ia akan menyerang tanpa ampun dan menghancurkan mereka semua. Ia teringat bahwa keruntuhan keluarga Surman dimulai saat kepala keluarga hilang dan tim pencarian tidak pernah kembali. Para kakaknya lenyap dalam situasi mirip, pendanaan perlahan mengering dan tempat latihan yang dulu ramai kini hanya menyisakan segelintir ksatria lemah. Keluarga-keluarga kuat yang dulu ingin menjalin hubungan pun pelan-pelan mundur. Ryune tidak terlalu terusik karena damai dan sunyi justru membiarkannya menjalani hidup rahasia dengan nyaman. Meski begitu, ia masih tidak puas melihat kemunduran keluarga berjalan terlalu lambat dan ia ingin mendorongnya lebih cepat. Saat itu juga Colin menerobos ruangan, mengabarkan sudah waktunya latihan dan Alejandro menunggu. Suasana hati Ryune langsung jatuh dan ia ingin bolos lagi. Colin menolak, menarik selimutnya. Dengan tekad yang tidak goyah, Colin mendekat, mengangkat Ryune gaya gendong pengantin, lalu membawanya keluar sambil menegaskan bahwa ia tidak akan pernah meninggalkan keluarga ini. Sementara itu, Ryune justru menikmati tumpangan gratis itu. Di tempat latihan, Alejandro memarahi Ryune karena ayunan pedangnya buruk sekali. Alejandro mengomeli bahwa mengayunkan pedang adalah hal sederhana. Ryune hanya mendesah, berpikir bahwa ksatria tua itu masih belum menyerah padanya. Ia ingin membalas kesetiaan itu suatu hari nanti, tapi ia tidak boleh membiarkan siapapun tahu ia berlatih diam-diam. Ryun bahkan memakai skill perubahan tubuh untuk menyembunyikan fisiknya yang asli, meski skill itu masih lemah.
Tepat saat itu, sistem memberitahu stamina Ryune meningkat. Mata Ryune langsung membesar. Ia buru-buru mencari alasan ke kamar mandi dan lari, meninggalkan Alejandro kebingungan. Di depan cermin, Ryune memastikan skill itu pecah. Begitu ia bergerak terlalu cepat. Ia membuka status dan tersenyum, melihat latihan rahasianya akhirnya mulai membuahkan hasil. Ia memperkirakan segera mencapai level 20 dan berniat memakai statistik itu untuk membuka ghost class seperti yang pernah ia lakukan di Gulok sambil membangun kelas lain. Lalu ia melihat Alejandro berbicara dengan seseorang dan menduga ada tamu mendadak. Ia mengenali pria itu sebagai Truno, manajer umum keluarga Surman yang meminta maaf karena mengganggu. Truno menyerahkan sebuah gulungan surat, membuat Ryune merasa situasinya sedikit berbeda kali ini. Namun kejadian intinya ternyata tetap sama. Alejandro seakan sudah menebak isi surat itu. Saat Ryune membaca, surat tersebut menyatakan pangeran kedua kerajaan Darren Kyle mengundang Ryune ke pesta ulang tahunnya. Ryune menyeringai puas karena kepingan terakhir rencananya akhirnya jatuh ke tempatnya. Tak lama, Ryune berangkat menuju pesta keluarga Darren dalam kondisi setengah mengantuk. Malam sebelumnya, Colin terlalu asik mendandani Ryune agar terlihat serapi dan semenarik mungkin. Colin mati-matian ingin ikut, tapi ia dan para pengikut lain tidak diizinkan menemani. Alejandro juga tidak bisa karena dikirim untuk menangani serangan mendadak di perbatasan. Serangan monster itu benar-benar di luar dugaan. Sena pun harus pergi mendadak karena ibunya memerintahkannya pulang saat itu juga. Pada akhirnya, seorang kepala keluarga berusia 12 tahun dengan kemampuan sosial yang timpang harus berangkat sendirian mewakili seluruh keluarga Surman. Truno menenangkan bahwa keluarga Darren tidak sebodoh itu untuk melakukan sesuatu. Tapi Ryune sadar perlindungan seperti itu hanya berlaku bagi keluarga Surman yang dulu. Biasanya keluarga Surman cukup mengirim seorang pengikut untuk menghadiri acara remeh begini. Tapi dalam kondisi sekarang, Ryune tidak punya pilihan selain hadir sebagai kepala keluarga resmi. Ia tidak keberatan karena ia masih merasa bertanggung jawab atas kehancuran cepat yang akan terjadi. Beberapa jam kemudian, kereta kuda Ryune berhenti di luar rumah keluarga Darren. Di sana, Kyle Darren sendiri sudah menunggu bersama pasukan pelayan untuk menyambutnya. Truno menyampaikan rasa terima kasih atas sambutan besar itu atas nama Ryune. Namun Ryune jelas merasakan banyak mata menatap langsung padanya. Saat berjalan melewati penerimaan, ia menangkap berbagai rumor dan teori aneh tentang kehancuran dan kegagalan keluarga Surman. Ryune hanya menyeringai karena semua ini memang sudah ia rencanakan sejak awal. Ia bahkan memperparah kesan buruk dengan membuka sapaan lemah pada bangsawan-bangsawan yang dinilainya tidak punya kelas dan tidak punya respek. Langkah sok kuat itu membuat orang-orang di sekitarnya malu masal dalam diam, seolah serempak menepuk dahi karena kecewa. Di ruang makan, salah satu pengawal terkejut karena pangeran muda itu tidak keluar dari kamarnya selama 5 hari penuh. Tujuan datang seminggu sebelum pesta adalah membangun hubungan, tapi kapten pengawal menyuruhnya menurunkan harapan. Kapten itu masih tidak percaya betapa kacau penampilan sosial Ryune saat resepsi, lalu mengeluh bahwa Ryune mengurung diri padahal makanan orang kaya di sini luar biasa. Kapten itu membayangkan ada semua yang bisa diinginkan pria, termasuk wanita bangsawan yang menggoda. Tepat saat itu, seorang pria masuk dan menyuruh kapten mengumpulkan orang-orangnya, karena tuan muda ternyata akan menghadiri jamuan. Mereka merayakannya, lega karena tidak akan kehilangan kesempatan menikmati kemewahan. Pria itu juga memerintahkan mereka menyiapkan laporan yang pantas, sekaligus memastikan kesalahan apapun yang dibuat sang pangeran disembunyikan. Sementara itu, Ryune selama ini diam-diam berlatih di kamar, menunggu waktu yang tepat. Ia memang berniat memakai jamuan untuk menyuap pengawalnya agar mengubah laporan, tapi rencana utamanya sebenarnya berada di tempat lain. Hari jamuan adalah hari yang sama ketika kutukan dalam hidupnya tiba di rumah keluarga Darren. Obrolan para wanita yang tadi ramai mendadak lenyap. Lord Sansparton melangkah masuk dan seketika hampir semua orang menghindari tatap mata dengannya. Truno juga berusaha menghindari pandangannya, tapi Sans berjalan lurus ke arah Truno tanpa ragu. Truno tidak punya pilihan selain menyanjungnya, menyebut sebuah kehormatan besar bisa bertemu langsung. Sans tidak membuang waktu. Sans menyatakan ia mendengar Ryune Surman, sosok perkasa itu juga datang ke pesta dan Sans ingin bertemu. Truno berpura-pura tidak paham. Sans dengan santai menjelaskan bahwa ia membicarakan kesalahan terbesar keluarga Surman, orang yang akan membawa mereka pada kehancuran. Truno terguncang.
Truno tahu Sans berada di bawah tekanan sebagai penyihir paling berbakat di keluarganya. Tapi Truno tidak menyangka Sans berani merendahkan kepala keluarga Surman di wilayah keluarga Darren. Namun Sans langsung membalik suasana, menyatakan rumor itu pasti palsu. Sans mengklaim ia datang justru untuk membantah rumor bodoh yang menodai nama besar Surman. Truno tidak mempercayai itu sedikit pun, karena ucapan itu datang dari bajingan terbesar di benua, setidaknya menurut cerita yang beredar. Dikatakan Sans mulai minum sejak umur 7, bahkan pernah membunuh salah satu rakyatnya sendiri. Tepat saat itu, Ryune melakukan kemunculan besar bersama pengawalnya. Sans terlihat gembira, sementara Truno hampir kena serangan jantung, heran kenapa Ryun keluar di momen terburuk. Aura Ryun tampak begitu rapi dan terang sampai orang-orang mendadak menilai ulang prasangka mereka. Melihat Ryun sekarang, sebagian nyaris ingin menarik kembali semua asumsi buruk sebelumnya. Tapi Sans terbakar iri karena Ryun langsung menutupi keberadaan Sans hanya karena reputasi keluarga Surman. Ryun mendekati Sans, menyatakan ia sudah sering mendengar nama Sans dari pangeran keempat, kakaknya yang bernama Lars. Sans membalas dengan sikap sombong, menyiratkan bahwa ia juga sudah mendengar banyak tentang Ryun. Namun sebelum Sans sempat melanjutkan, Ryun justru menempelkan label manis, menilai Sans sebagai orang yang benar-benar baik. Ryune menyebut betapa terkenal Sans di akademi, sampai Sans harus keluar hanya dalam beberapa bulan karena popularitasnya yang gila. Lalu Ryun dengan halus mengungkit berbagai hal busuk yang pernah dilakukan Sans, membalik peran seolah Sans adalah pahlawan yang suka menolong. Ryune menyebut Sans pernah menyelamatkan anak lemah dari perundung, bahkan membantu siswi yang dilecehkan oleh manusia tak berguna yang cuma jadi sampah. Sans mendidih di dalam. Tapi Ryun belum melepaskan pukulan terakhir. Ryun menyelipkan satu kalimat santai tentang lutut dan Truno langsung masuk untuk meredakan. Truno berpura-pura menafsirkan itu sebagai Sans pernah menolong Lars dengan membawakan obat untuk cedera lutut. Truno buru-buru menarik Ryune pergi sebelum situasi meledak. Ryune puas karena ia baru saja memanggang habis pria berambut putih itu di depan orang banyak. Bagi Sans, hinaan yang terselubung dan penuh ejekan itu terasa seperti deklarasi perang. Menanamkan amarah murni dalam diri Sans adalah langkah kedua dari rencana Ryun yang sedang tumbuh. Di kamar, Sans kehilangan kendali dan menghancurkan pot bunga ke lantai. Emosinya meledak, memuntahkan makian demi makian tentang Ryun. Saat mengulang percakapan, Sans sadar Lars pasti menemukan fakta bahwa Sans bukan meninggalkan akademi, melainkan diusir. Sans mencengkeram kepalanya, mengutuk bahwa semua tekanan untuk menutup-nutupi insiden itu akhirnya sia-sia. Sans teringat pembahasan tentang lutut dan menegaskan pada dirinya sendiri bahwa kebenaran di balik insiden itu tidak boleh terungkap. Kilas balik menyambar. Sans berusaha menjaga ekspresi percaya diri sambil terengah. Sihir petir menari di sekitar Lars dan Lars menekan Sans, menyiratkan Sans sudah membuat kesalahan besar. Sans mencoba berdalih, menegaskan ia tidak tahu gadis itu adalah pasangan Lars, dan ia hanya berniat menyapa rakyat biasa. Lars tetap dingin, mengingatkan bahwa sebelum apapun, semua orang di akademi adalah murid. Lars memerintah Sans berlutut saat itu juga. Lars memperingatkan bahwa jika Sans tidak meminta maaf dari dasar hati, keluarga Parton akan dihancurkan dan Lars sendiri akan membuang Sans. Sans jatuh berlutut dalam hinaan total, sementara Lars tetap mengarahkan petir padanya. Sans tersentak kembali ke kenyataan lalu melontarkan jeritan frustrasi lagi. Sans menegaskan ia harus melanjutkan rencananya. Sans bersumpah akan membungkam adik Lars, tak peduli apapun caranya. Beberapa saat kemudian Sans memaksa diri tenang, meyakinkan bahwa ia akan membalas Ryun pada akhirnya. Ketukan di pintu memotong pikirannya. Sans mengizinkan masuk. Seseorang melangkah ke dalam, membuat Sans mengangkat alis dengan geli karena ia tidak menyangka akan dapat kunjungan seperti itu. Orang itu ternyata Truno. Waktu melompat ke setelah pesta ulang tahun pangeran. Dalam kereta pulang, Ryun menilai ia berhasil mencapai semua tujuan di acara itu dan menampilkan diri dengan baik di depan bangsawan. Ia juga senang karena berhasil memancing emosi Sans dan Sans menelan umpan itu dalam waktu singkat. Truno lalu memuji performa Ryune di jamuan, menyiratkan Truno kembali merasakan harapan untuk keluarga Surman. Ryune langsung membongkar kepalsuan itu, mengingatkan bahwa ia tidak membangun koneksi berarti, bahkan memperburuk hubungan dengan keluarga Parton. Truno buru-buru mengoreksi, mengangkat bahwa pidato sindiran Ryune pada Sans benar-benar puncak. Ryune terkekeh, lalu menekan tombol di tengah kereta.
Truno bingung dan bertanya-tanya apa yang terjadi, lalu tampak gugup ketika menyadari Ryun mengaktifkan sihir peredam suara. Ryun menuduh bahwa jika Truno benar-benar percaya masih ada harapan, Truno tidak akan memilih mengkhianati keluarga. Truno mulai berkeringat, tergagap menanyakan maksudnya. Ryune menyatakan kejahatan Truno tak termaafkan, tapi Ryune memilih membiarkannya kali ini karena Truno melakukannya demi keluarga Surman. Truno menunduk dan bertanya pelan bagaimana Ryun tahu. Ryun memberi Truno pilihan untuk diputuskan saat ini dan meminta Truno menilai dirinya sendiri seperti yang selalu Truno lakukan di masa lalu. Saat kereta terus melaju, Ryun membocorkan rencana rahasia yang ia sembunyikan. Rencana itu menghantam Truno begitu keras sampai Truno cuma bisa menatap bocah itu dengan tak percaya. Heran bagaimana sosok seperti Ryun bisa memikirkan hal semacam itu. Truno menutup wajah dengan kedua tangan, menangis, mengaku ingin berteriak bangga saat itu juga. Ryune tampak puas pada pilihan Truno, lalu menyatakan mereka sudah melewati area luar ibu kota. Truno menatap Ryune lagi, makin tidak mengerti bagaimana bocah ini bisa setenang itu saat ia tahu apa yang akan terjadi. Truno baru sadar yang terlihat di wajah Ryune bukan sekadar senyum, melainkan niat membunuh yang tajam. Tiba-tiba kereta tersentak berhenti. Ksatria yang berkuda di samping memerintah kusir untuk terus jalan. Ia lalu melihat kusir sudah terkulai mati dan ia nyaris terkena panah yang melesat ke wajahnya. Seorang ksatria berteriak bahwa ini penyergapan dan memerintah semua orang melindungi kereta. Mereka memperingatkan bahwa penyerang memakai panah sihir beracun dan para penyihir segera membangun perisai pelindung. Kapten Ksatria mengambil alih, menepis panah-panah sambil memaksa pengecut itu menampakkan diri. Ksatria lain merasakan ada yang tidak beres dan berteriak memperingatkan kapten agar tidak mendekati kereta meski yang mendekat adalah sekutu. Lalu Ksatria itu memberitahu bahwa kereta kosong, membuat semua orang terpaku. Ryune sudah diculik. Seseorang membawa Ryun pergi dengan kuda, meninggalkan kekacauan di belakang. Sementara itu, Ryune yang sedang dibawa memikirkan sudah berapa lama waktu berjalan. Ia teringat di kehidupan sebelumnya, ia juga pernah diculik. Keluarganya menghabiskan waktu dan uang untuk mencarinya, dan itulah yang jadi salah satu alasan keruntuhan keluarga Surman. Tapi sekarang Ryun tahu masa depan, jadi ia yakin bisa mengubahnya. Inilah alasan mengapa setelah kembali, Ryun tampak tidak berusaha menyelamatkan keluarganya. Dengan sengaja ia membuat keluarga bangsawan lain akan mengejarnya. Itu bagian dari rencana. Membuat semua orang percaya ia benar-benar pecundang. Namun keluarga Parton tidak sekadar membunuh yang kuat, sehingga Ryun yakin mereka pada akhirnya akan mencoba membunuhnya juga. Dan benar saja, Sans Parton sudah jatuh ke perangkap itu, sehingga Sans pasti bergerak saat perjalanan pulang menuju ibu kota. Karena itulah Ryun sudah siap dengan rencana bersama Truno yang ternyata memang dikirim oleh keluarga Parton untuk menculiknya. Ryun berbaring di belakang Truno di atas kuda, pura-pura tidak sadar, lalu memerintah Truno untuk bertindak sesuai rencana mereka. Ryune juga menegaskan bahwa setelah itu ia akan benar-benar memaafkan Truno. Di saat yang sama, Ryune terus memikirkan peningkatan levelnya yang kini sudah mencapai level 20. Setelah beberapa waktu, Truno sampai di tujuan dan bersiap menyerahkan Ryun yang masih berpura-pura pingsan kepada pihak keluarga Parton. Secara kenyataan, Truno adalah manajer umum keluarga Surman yang membuat kesepakatan dengan keluarga Parton untuk menjual tuan mudanya. Meski Ryun sudah menangkapnya, Sans masih mengira Truno berada di pihak mereka karena itu memang terlihat seperti bagian dari rencana. Sesuai kesepakatan, Sans menyerahkan informasi yang Truno minta. Sans mengklaim data itu mereka dapatkan dari intel keluarga Asen dan menjamin keakuratannya. Melihat Truno masih curiga, Sans menjelaskan bahwa keluarga Asen juga keluarga bangsawan di benua Drea, tapi bisnis utama mereka adalah menjual informasi. Sans lalu memberikan dokumen menyatakan isinya memuat semua informasi tentang saksi mata terkait misi keluarga Surman yang dilakukan para keturunan langsung. Mendengar itu, Ryun akhirnya mengerti alasan Truno menjualnya. Bagi Truno, Ryun adalah pecundang yang tidak bisa melakukan apa-apa untuk keluarga dan status, sedangkan para kakak Ryun masih cukup mampu untuk merebut kembali apa yang hilang. Truno ingin menemukan mereka. Truno memang tahu keluarga Asen punya informasi ini, tapi mustahil mendapatkannya langsung. Jadi Truno memakai keluarga Parton sebagai jalan. Sebelum pergi, Truno juga memohon Sans menepati janji lainnya, yaitu mengembalikan tuan muda dengan selamat ke keluarga Surman. Begitu Truno pergi, Sans berjalan mendekati Ryun bersama para pelayannya.
Salah satu pelayan menanyakan apakah Ryun harus dibunuh. Sans menilai itu tidak perlu karena keluarga Surman akan segera meninggalkan Ryun dan Ryun akan dianggap biang masalah di mata mereka. Sans menyatakan ia harus kembali untuk menjalankan rencana utama. Saat adegan berlanjut, Ryuna terbangun dan mendapati dirinya kembali terkunci dalam rantai. Sans Parton berdiri tepat di depannya, menertawakannya dan mengejek kondisi menyedihkan seorang anak keluarga Surman. Ryun sebenarnya paham semua yang sedang terjadi, tapi ia memilih bersikap polos, menampilkan kebingungan, lalu menuntut alasan Sans berada di sana. Sans menegaskan bahwa Ryun sudah diculik, seolah itu fakta yang tidak perlu diperdebatkan. Ryune langsung membalas dengan ancaman tentang apa yang akan terjadi setelah ini. Karena Sans menganggap Ryune cuma pecundang, ia menertawakan ancaman itu tanpa rasa takut. Sans lalu menendang wajah Ryuna sambil menyiratkan bahwa ayah dan para kakaknya pasti sudah mati sekarang. Sans juga menampar kenyataan dengan ejekan, menyatakan Truno menjual Ryun pada keluarga Parton demi informasi tentang saksi mata yang terkait penculikan kakak Ryun supaya Truno bisa menemukan mereka. Namun, tidak ada seorang pun yang berusaha menyelamatkan Ryun sendiri karena di mata mereka, Ryun memang pecundang yang tidak layak diperjuangkan. Sans semakin menjadi-jadi. Ia menantang Ryun menyatakan perang antara dua keluarga baru saja dimulai dan penculikan ini baru permulaan. Tatapan Ryun mengeras lalu ia mengaktifkan kekuatan lingkaran sihir. Cahaya hijau menyebar dan memenuhi area, membuat Sans terpaku sampai tidak sanggup menyusun kata. Masih terikat rantai, Ryun menegaskan bahwa ia sudah menunggu hari ini sejak kembali ke hidup ini. Namun meski cahaya hijau menelan ruangan, tidak ada yang langsung terjadi. Sans kembali menertawakannya, mengira itu cuma sandiwara kosong. Kali ini Ryun mengaktifkan lingkaran sihir keheningan pada Sans. Seketika Sans tidak bisa mengeluarkan suara sama sekali. Tanpa kemampuan melafalkan apapun, sihir Sans yang bergantung pada pelafalan ikut gagal. Sans terkejut, lalu ketakutan mulai merayap. Ia beralih ke serangan sihir tembakan api yang tidak membutuhkan pelafalan, karena Ryune diculik atas perintah kepala keluarga Parton yang tidak ingin Ryune mati. Sans menggunakan sihir lingkaran kedua, dan itu persis jenis serangan yang sebenarnya sudah diprediksi Ryun. Namun Sans tidak sadar ia sedang membuat kesalahan. Di kepala Sans, target paling aman adalah kaki Ryune, karena jika Ryune cacat pun, ayahnya tidak akan berani protes besar. Sans menimbang-nimbang itu. Ryune menilai Sans beberapa saat, lalu mengaktifkan gangguan mana. Setiap serangan Sans mulai menjadi sia-sia, seolah tenaga yang dilepas selalu dibuang sebelum mencapai tujuan. Melihat itu, Sans mengeluarkan belati. Saat Sans hendak mendekat, Ryune mematahkan rantai dan lepas dari ikatan tanpa kesulitan berarti. Ryune maju memakai sihir kelumpuhan lalu menjatuhkan Sans sampai tidak sadar. Beberapa waktu kemudian, Sans tersadar tapi posisinya sudah terbalik. Sans kini yang terikat pada rantai. Ryune duduk di depannya sambil memegang belati, santai seperti sedang menyiapkan sesuatu. Sans mengira rantai itu rantai biasa tanpa sihir, jadi ia mencoba mematahkannya dengan tenaga. Begitu Sans memaksa tubuhnya bergerak untuk merusak rantai, arus listrik besar menghantam tubuhnya. Rasa sakitnya brutal, menembus sampai ke tulang. Ryune berjalan mendekat dan menyatakan bahwa ia sudah menggambar lingkaran sihir di atas tubuh Sans. Teknik itu adalah larangan, teknik menggambar lingkaran langsung ke daging, lalu darah yang mengaktifkan lingkarannya. Di kehidupan sebelumnya, hal yang sama pernah dipasang pada Ryun. Pertama, sihir kebangkitan dipakai agar ia tidak bisa tidur. Setelah itu, ia dipaksa menahan rasa sakit tak tertahankan ketika bekas luka diukir di tubuhnya. Sans masih kebingungan bagaimana Ryun bisa tahu teknik ini, lalu Sans menyiratkan bahwa sejauh yang ia ketahui, Ryun tidak pernah diizinkan memakai mana. Sementara itu, Ryun sudah memulai latihan untuk menguasai segalanya sejak kebangkitannya. Pengalaman dari hidup sebelumnya memberinya banyak pijakan. Setelah mendapatkan pil mana 3 bulan lalu, Ryun melatih semua skill yang bisa ia latih. Rahasia yang ia bawa dari Adon juga sangat membantu, yaitu bahwa setiap skill punya sirkuit dan prinsip, dan mana disuntikkan ke sirkuit unik tiap orang untuk mengaktifkannya. Pengetahuan tentang sirkuit ini hanya diketahui oleh pengguna tingkat master seperti dirinya. Dengan semua bekal itu, Ryun tidak perlu meraba-raba dalam hidup keduanya untuk meraih skill. Ia juga pernah diam-diam mengunjungi tempat ini sebelumnya untuk mengingat lokasi dan strukturnya supaya menangkap Sans menjadi jauh lebih mudah. Lingkaran sihir yang sekarang ia pasang pada Sans seharusnya dipakai kebalikannya untuk menyiksa Ryuna seperti dulu.
Tapi sekarang Ryun akan membuat Sans merasakan rasa sakit yang asli. Ryun menyiksa Sans beberapa saat, membiarkan Sans menyadari satu persatu bagaimana tubuhnya menolak bergerak tanpa dihukum arus listrik. Ketika Ryun bersiap pergi, Sans memaksanya berhenti. Ryun menoleh dan menyatakan ia bisa kabur sebelum keluarga Sans datang dan mereka baru akan datang dalam seminggu. Sans terkejut karena Ryun tahu jadwal itu. Ryun menyebut ia mendengar Sans memerintah para pelayannya untuk kembali seminggu lagi. Sans mencoba menyangkal bersikeras bahwa anak buahnya bisa datang kapan saja. Tapi Ryun tahu Sans berbohong. Kalau bawahan Sans memang akan datang sebentar lagi, Sans justru akan berusaha menahan Ryun di sini agar bisa dibunuh ramai-ramai, bukan malah memancing kebohongan panik seperti ini. Sans mencoba meyakinkan Ryun untuk percaya, tapi Ryun sudah berjalan pergi, sepenuhnya sadar kenyataan. Sebelum menghilang, Ryun menyatakan ia akan datang lagi besok. Ryun mulai menyiapkan diri untuk kedatangan keluarga Parton yang akan tiba setelah seminggu. 7 hari berlalu. Para bawahan berdiri di depan tempat persembunyian itu. Pemimpinnya bertanya apakah ada yang sempat kontak dengan Sans selama periode ini. Salah satu menjawab bahwa meski mereka tidak berhubungan langsung dengan Tuan Muda, mereka mengawasi semua jalur dan lorong di sekitar lokasi sepanjang minggu. Pemimpin itu masuk ke dalam bangunan karena kepala keluarga memerintahkan agar anak keluarga Surman segera dibawa kembali. Beberapa orang berniat menemani, tapi pemimpin itu menyuruh mereka tetap di belakang. Saat menuruni tangga, ia merasakan sesuatu yang janggal. Begitu kakinya menginjak lingkaran sihir, lingkaran itu langsung menyerangnya. Ia buru-buru mendirikan penghalang untuk bertahan. Kini ia yakin sesuatu buruk sudah terjadi pada tuan mudanya. Ia melihat berbagai jebakan, lingkaran sihir tersebar di area, lalu bertanya dalam hati siapa yang memasang semua ini. Ia membangun penghalang ganda, satu untuk menembus cepat demi menemukan Sans, satu lagi untuk mengidentifikasi siapa dalang di balik seluruh kekacauan ini. Saat mencapai ruangan tempat Sans ditahan, ia menemukan Sans terikat rantai, darah dari luka-lukanya membuat lantai seperti dipulas merah. Pemimpin itu memutus rantai lalu menuntut nama orang yang melakukan ini. Sans terlalu lemah untuk menjawab. Di sisi lain ruangan, Ryun juga terlihat ada duduk di sudut, terikat tali seperti korban yang sudah habis tenaganya. Sans meminta ramuan penyembuh, tapi pemimpin itu menegaskan bahwa prioritas adalah keluar dulu karena ia belum tahu siapa dalang sebenarnya dan jebakan terlalu banyak. Pemimpin itu bingung kenapa orang yang menyiksa Sans tidak membawa Ryun sekaligus, seolah ada motif lain yang tidak terlihat. Di saat itu Sans akhirnya sanggup bersuara, menyatakan bahwa Ryun Surmanlah yang melakukan semua ini padanya. Sementara itu Ryun di sudut tetap berpura-pura tidak sadar. Pemimpin itu bersiap memakai sihir pada Ryun. Namun Ryun yang asli muncul dari belakang, membongkar bahwa sosok di sudut hanyalah umpan sihir ilusi. Ryun langsung menyerang menantang pemimpin itu untuk menghadapinya. Pertarungan meledak. Keduanya saling bertukar serangan, benturan mana, dan gerak tubuh menciptakan tekanan yang membuat udara seolah menegang. Setelah beberapa waktu, orang Parton itu menghantam Ryun dengan pukulan berat. Darah menyembur dari mulut Ryun saat ia terhempas jatuh. Saat Ryun terkapar, orang itu menyatakan ia memang tidak bisa membunuh Ryun, tapi ia bisa menyiksanya, sama seperti yang dilakukan Ryun pada Sans. Di momen yang tidak terduga, Sans meraih belati dan menancapkannya ke leher orang itu. Namun itu bukan Sans yang menyerang dengan kemauan sendiri. Itu Ryun yang sudah masuk ke tubuh Sans memakai teknik pemindahan jiwa. Dan teknik itu bukan hanya memindahkan, tapi juga memungkinkan pelakunya tetap mengendalikan tubuh aslinya pada saat yang sama. Bagi Ryun, ini kartu trufnya yang sebenarnya. Orang Parton itu mati di tempat. Ryun kemudian mengeluarkan ramuan penyembuh dan menuangkannya ke tubuhnya sendiri. Ia bergerak maju dengan euforia dingin, merayakan fakta bahwa ia berhasil membunuh archmage kelas tinggi dari keluarga Parton. Sistem lalu memberi notifikasi bahwa level Ryuna naik menjadi 15 karena quest selesai. Ryuna masih mencoba memahami kenapa levelnya naik dengan pola seperti itu, tapi ia sadar ada hal lain yang harus dibereskan dulu. Ryuna menyeret mayat archmage itu ke ruangan terpisah dan membaringkannya di ranjang kayu, jelas sedang menyiapkan sesuatu. Sirkuit tetap terhubung dengan jiwa seseorang, berarti Ryuna masih bisa memakai mana miliknya saat berada di tubuh Sans. Dengan cara menghapus mana tertentu, Ryuna menurunkan levelnya agar memenuhi syarat untuk pekerjaan rahasia assassin. Rencana itu berhasil.
Ryune berhasil mendapatkan pekerjaan rahasia assassin dan dari sisa kesempatan yang ada, ia masih punya 2 kali percobaan lagi. Dari 2 kesempatan itu, ia berhasil lagi pada percobaan kedua. Meski awalnya rencana hanya dipatok sampai sejauh itu. Namun setelah mengalahkan Archmage, Ryun memutuskan mengejar kemajuan ketiga demi memperoleh pekerjaan rahasia bernama Ghost. Pekerjaan kelas tinggi itu dulu membantu Ryun menjadi yang terkuat di Adon, dan ia yakin bisa mendapatkannya lagi. Syaratnya adalah ukuran jiwa, dan Ryun sadar itu risiko besar, tapi ia tetap maju tanpa ragu. Ryun memulai kemajuan ketiga. Setelah perjuangan panjang dan mengorbankan sebagian jiwanya sendiri, ia akhirnya sukses. Tepat saat sistem hampir memberi notifikasi lengkap, kecemasan besar menekan dadanya, seperti ada sesuatu yang menarik-narik dari dalam. Namun, ia tetap berhasil, dan ia menjadi pemegang Ghost Job tingkat Phantom. Ryune belum pernah melihat tingkat Phantom sebelumnya. Ia mengira itu mungkin serupa dengan Ghost Job biasa, hanya lebih berbahaya atau lebih tajam. Begitu rangkaian ini selesai, Ryun mengalihkan fokus kembali ke tujuan awal. Membunuh Archmage memang bagian dari rencana karena saat Ghost Job aktif, kekuatannya akan meningkat melalui jalur itu. Ryune lalu mengaktifkan pembuatan Leech. Proses ini biasanya butuh Necromancer level 70, tapi juga bisa dipakai oleh penyihir lingkaran 7. Upaya pembuatan Leech gagal, dan sistem memaksa aktivasi pembuatan undead khusus sebagai gantinya. Tak lama kemudian, makhluk humanoid muncul di depan Ryun. Sistem bertanya nama apa yang ingin ia berikan. Di saat bersamaan, proses penciptaan itu memicu ledakan mendadak yang membuat para bawahan Parton di luar langsung siaga penuh. Beberapa waktu setelah itu, Ryun yang masih berada dalam tubuh Sans keluar dari bangunan sambil menggendong tubuh Ryun di pundaknya. Begitu muncul, ia menjelaskan pada para bawahan bahwa Archmage itu berkhianat dan menyebabkan semua ini. Ia mengklaim sudah mengikat Archmage dengan artefak dan menyuruh semuanya bergerak cepat sebelum ikatan itu lepas. Ia menyatakan ia akan membawa Ryun kembali ke keluarganya, lalu menaiki kuda. Ryun memerintah yang lain untuk menahan Archmage sampai bantuan dikirim, menjanjikan hadiah jika mereka berhasil. Saat Ryun menunggang pergi, itulah terakhir kalinya mereka melihat tuan muda mereka. Kembali di kediaman keluarga Parton, para pelayan melaporkan situasi pada Ferris, penyihir lingkaran 7 keluarga Parton. Ketika ada pelayan menyebut Archmage itu belum ditemukan, Ferris menanyakan apakah ada orang lain yang tahu laporan ini. Begitu pelayan itu memastikan hanya dirinya yang tahu, Ferris memerintahkan eksekusi pelayan itu. Alasannya jelas. Mereka memang khawatir Sans menghilang, tapi jika kabar keterlibatan keluarga Parton dalam penculikan anak keluarga Surman menyebar, akibatnya akan sangat mengerikan. Di saat itu juga keributan terdengar dari luar. Seseorang dari keluarga Surman datang dan membantai para pelayan Parton. Ferris berteriak menyuruh orang itu pergi, tapi orang itu menolak menuntut jawaban tentang apa yang terjadi pada tuan muda Ryuna. Ledakan terbaru di bangunan, hilangnya Ryun selama seminggu, dan kamp Parton di area itu semuanya mengarah pada keterlibatan keluarga Parton. Ferris mencoba menepis kecurigaan, mengaku tidak tahu apa-apa, dan menyatakan bahwa tuan muda mereka Sans juga hilang. Ferris menyarankan mereka mencari kedua anak itu bersama-sama. Namun tamu itu menolak percaya, lalu menuntut Ferris diam. Truno ada di sana juga, dan ia diam-diam berdoa agar situasi tetap terkendali. Sena yang berada di barisan depan memerintah semua orang diam. Sena menyebut Truno pengkhianat. Namun, karena Ryun sudah pernah menyatakan Truno akan dibiarkan hidup, Truno akhirnya diselamatkan dari hukuman saat itu. Truno lalu mengingatkan bahwa Ryun seharusnya meninggalkan jejak yang hanya bisa ditemukan keluarga Surman. Sena bergerak berdasarkan itu. Setelah memeriksa beberapa titik, Sena akhirnya menemukan petunjuk. Tubuh Sans Parton ditemukan tergantung di pohon dengan catatan yang menyatakan ia penculik dan meminta dihukum. Sena juga menemukan surat, lalu membacanya. Di dalam surat, Ryuna menjelaskan rencana awalnya adalah tetap berada di tubuh Sans dan menghancurkan keluarga Parton dari dalam. Tapi risiko ketahuan terlalu tinggi. Ryuna juga menyadari bahwa jika ia pulang sebagai Ryun, perang terbuka akan pecah dan keluarga Surman belum siap. Karena itu Ryuna memilih menghilang untuk sementara. Sena membakar surat itu dan menyuruh Truno pulang. Di tempat lain, seorang bocah bernama Ryun berlari menembus sebuah kota. Ada seseorang yang memanggilnya menuju guild, menyatakan pemimpin guild sedang mencarinya.
Bocah itu ternyata Ryun sendiri. Setelah itu Sena akhirnya mengetahui bahwa Ryun sebenarnya adalah naga Drea 3 bulan berlalu. Di Painton, ibu kota kerajaan Painstroy, gosip menyebar tentang bentrokan keluarga Parton dan keluarga Surman. Penyebab konflik disebut-sebut adalah pengkhianat dari keluarga Parton yang menculik pewaris darah keluarga Surman. Pada akhirnya, keluarga Surman terpaksa menerima kompensasi dari keluarga Parton. Namun, mereka tidak menemukan pelaku maupun anak yang diculik, membuat banyak orang meragukan klaim keluarga Surman. Keluarga yang dulu legendaris kini disebut sudah benar-benar jatuh. Di Martin Assassin Guild, Sapphire, manajer cabang Painton, duduk mengamati situasi. Ia menilai keluarga Surman terlihat lebih butuh uang kompensasi daripada mencari pewaris darah terakhir mereka. Dun menyinggung eksekusi Truno. Sambil menenggak bir, Sapphire menjelaskan bahwa Truno bekerja sama dengan pengkhianat, jadi Alejandro langsung mengeksekusinya. Sapphire merasa tidak nyaman karena Alejandro adalah Swordmaster, sesuatu yang langka di benua Drea, tapi ia masih turun tangan sendiri untuk eksekusi. Ryun masuk menyapa Dun yang disebut sebagai pamannya, lalu mendekati Sapphire di kantor. Sapphire memberikan surat rekomendasi untuk mendaftarkan Ryun sebagai anggota guild secara resmi, meski Ryun masih punya satu tes terakhir. Ia menggeser surat itu, menyiratkan tes itu akan terasa tidak berarti untuk orang seperti Ryun. Ia menilai Ryun mencapai tahap akhir hanya dalam 2 bulan, sesuatu yang gila. Ia memuji bakat luar biasa di umur semuda itu yang katanya tidak muncul selama berabad-abad. Ryun mencoba merendah, tapi Sapphire cepat menangkap kepura-puraannya walau penampilan Ryun sudah lebih rapi dibanding saat pertama datang. 2 bulan sebelumnya, Ryun tiba-tiba muncul di guild yang tidak begitu terkenal ini, lalu membanting sejumlah besar uang ke meja untuk permintaan pembunuhan. Karena guild menerima permintaan apapun selama bayarannya cukup, Sapphire memperlakukannya seperti klien penting. Begitu melihat jumlahnya, Sapphire menegaskan ini bukan sekadar soal uang. Sapphire merasa lewat insting, ia tidak akan bertemu klien seperti itu lagi. Menyamar sebagai pengemis namun membawa kekayaan, Ryune meminta target pembunuhan adalah dirinya sendiri. Rasa penasaran adalah reaksi paling wajar. Setelah menerima surat, Ryun pergi ingin membacanya sendirian. Tak lama kemudian, seorang pria bertopeng bernama Carl datang dan menanyakan apakah Sapphire menerima Ryun ke guild hanya karena instingnya. Sapphire menjelaskan bahwa Ryun menyelesaikan seluruh pelatihan dalam sebulan, sesuatu yang biasanya makan waktu 5-10 tahun. Sapphire menanyakan apakah Carl berhasil menyelidiki latar Ryun. Carl melaporkan bahwa Ryun dibesarkan oleh seorang master yang tidak punya nama, lalu sang master menghilang. Ryun masuk guild untuk mencari informasi tentang master itu. Karena permintaan Ryun yang aneh, Ryun diverifikasi ketat sebelum diterima. Carl juga mendatangi tempat yang disebut sebagai kediaman Ryun dan sang master, dan menemukan tanda-tanda nyata tempat itu memang pernah dihuni lama. Yang membuat Sapphire resah adalah kemungkinan bahwa Ryun ini sebenarnya Ryune Surman, tuan muda keluarga Surman yang hilang, karena waktu kemunculannya di guild berdekatan dengan hilangnya tuan muda Surman. Carl menenangkan bahwa kemungkinan itu nyaris nol. Ryune Surman dikenal tidak punya mana, tidak punya bakat pedang, dan stamina buruk, jadi hampir mustahil keduanya orang yang sama. Carl hendak melanjutkan laporan, tapi Sapphire memotong. Carl tidak bisa terus bersikap seperti detektif. Sapphire menugaskan Carl untuk mencari informasi tentang master misterius Ryun. Di kamar, Ryun mendengar seluruh percakapan itu memakai skill necromancer. Ia menyadari insting Sapphire tajam. Ia membuka status dan melihat level yang sempat terkonsumsi selama pergantian job sudah kembali. Menanamkan mana ke skill dominasi tubuh ternyata benar-benar sepadan. Bukan hanya mengubah penampilannya, skill itu juga mencegah deteksi mana. Efeknya sudah sampai titik di mana ia bahkan bisa menipu skill pendeteksi bentuk milik assassin tingkat tinggi. Di hari itu, seorang gadis undead bernama Kornak muncul. Ia punya rangkaian skill yang mengejutkan, dan Ryun menyadari Kornak adalah undead yang bisa bertumbuh. Ryun kaget karena Kornak memiliki kemampuan phantom yang bahkan tidak tercantum di deskripsi skill. Ryun memeriksa sirkuit, lalu sebuah quest tersembunyi muncul, quest yang menuntut ia menemukan syarat rahasia untuk menyelesaikannya. Notifikasi penyelesaian sempat muncul setelah ia mengalahkan Archmage. Kombinasi tangan kematian, phantom, sirkuit skill, dan quest itu memicu terciptanya Kornak. Saat ini Kornak hanyalah monster pemakan manusia, praktis seperti parasit yang menempel padanya.
Tapi Ryun yakin suatu hari Kornak akan berguna. Baginya, pertumbuhan adalah menatap masa depan, bukan menilai keadaan sekarang. Ryune tenggelam dalam pikiran sampai Dun menyela. Ryune memberi alasan bahwa ia hanya membayangkan momen menjadi anggota guild penuh setelah tes, lalu suatu hari menjadi manajer cabang. Dun mengatakan kalau laju pertumbuhan Ryun seperti ini, itu sangat mungkin. Dun lalu menyebut ada 3 kandidat terakhir dan hanya 1 yang bisa lolos tes. Lulus berarti menjadi anggota resmi dan assassin peringkat 5. Paulo Ren dan Ryune berdiri di depan Dun. Dun menyatakan tes dimulai dan meminta informasi target. Ren membeberkan detail tentang Elok, pedagang berusia 47 yang punya toko dan selalu bepergian dengan 3 tentara bayaran sebagai pengawal. 2 pengawal adalah petarung perunggu, 1 lagi penyihir perak. Ada rumor Alok baru saja mengambil selir muda dan mengunjungi selir itu tiap malam. Di saat itu, para tentara bayaran biasanya memberi privasi. Dun mengakui penyelidikan target Ren rapi. Ren juga sudah menemukan metode menghindari para pengawal. Tapi Dun menyorot satu masalah, yaitu tidak ada jaminan Alok akan benar-benar pergi ke kamar selir. Ren tidak memikirkan itu. Dun menegaskan inilah alasan Martin selalu mengumpulkan informasi sedetail mungkin. Dun lalu beralih ke Ryun meminta informasi yang Ryun dapat. Ryun mempertanyakan apakah ia benar-benar harus membongkarnya. 2 kandidat lain terkejut. Bahkan jika mereka bekerja sama menyelesaikan misi, mereka tidak akan lulus bersama. Hanya 1 orang yang lolos. Karena itu Ryun menolak berbagi apapun. Kandidat lain kesal karena merasa mereka sudah bicara terlalu cepat. Pada akhirnya mereka hanya rekan latihan sementara. Ryun bahkan menolak menyebut mereka rekan karena itu bukan yang diajarkan dalam pelatihan. Dun menyetujui sikap Ryun sebagai pola pikir yang tepat dan menyuruh mereka fokus pada tes. Bagi assassin, membuang atau memakai orang lain saat perlu adalah bagian dari sifat mereka. Dun bertanya apakah 2 kandidat lain punya keberatan. Mereka menolak serempak. Dun mengumumkan tes pembunuhan dimulai dan mereka pun berlari berpencar. Dun teringat masa ketika Ryune sendiri pernah menjadi target pembunuhan. Batas waktunya 3 hari, lokasinya Penton. Syarat khususnya adalah mereka harus mendaftarkan Ryun sebagai trainee kelas spesial di cabang Penton. Para assassin saat itu tertawa, mengira bisa menemukan Ryun dalam 10 menit. Kenyataannya mereka gagal. Mereka tidak bisa melacaknya sepanjang 3 hari. Secara tidak langsung mereka memuji trik dan jebakan Ryun. Begitu 3 hari berakhir, Ryun menerima pelatihan dari Sapphire sesuai janji. Kembali ke sekarang, Ryun menyadari menjadi assassin resmi tidak gampang. Target tes ini dipasang pada tingkat kesulitan tertinggi dan ia merasa ini mungkin awal dari sesuatu yang akan dicatat. Sementara itu, Pala berhasil melewati sihir alarm dan perangkat mekanis menghindari para tentara bayaran. Namun Pala tidak menyangka ada tambahan tentara bayaran lain. Ren berhasil bersembunyi dan merasa tertolong karena tindakan Pala membuat situasi menguntungkannya. Karena Alok sudah berkali-kali jadi sasaran upaya pembunuhan. Tempat ia memilih untuk bersembunyi adalah kamar istri utamanya. Sang istri meledak marah, menuduh Alok punya selir, menarik bahaya, dan mengundang assassin. Alok bersikeras bukan ia yang membawa assassin, dan kamar itu katanya sudah dilengkapi perangkat keamanan. Ren mendengar percakapan itu dari atap. Ren memutuskan menumbangkan 5 prajurit biasa di sekitar agar ia bisa mencoba menerobos langsung. Di dalam, istri Alok mengancamnya dengan pisau. Ia merasa dikhianati oleh perselingkuhan Alok dan penggunaan uang keluarga. Alok mencoba menjelaskan bahwa dana bisnis kurang. Tapi istrinya tahu Alok memakai uang itu untuk membelikan hadiah bagi selir. Tanpa ragu, istrinya menusuk jantung Alok. Begitu darah memancar dan tubuh Alok ambruk, istrinya langsung menangis, baru sadar apa yang baru ia lakukan. Ren melihat targetnya mati oleh tangan istri dan Ren membeku. Bingung apakah misi ini dianggap sukses atau gagal. Ren tiba-tiba terpikir soal Ryun karena Ren sama sekali tidak melihat Ryun. Ren memilih kembali dan melaporkan kegagalannya, menegaskan target mati bukan oleh tangannya. Ren kaget mendapati Ryun sudah kembali, sampai Ren bertanya-tanya apakah Ryun benar-benar pergi ke mansion. Pala kembali dengan selamat juga. Pala lolos ketika para tentara bayaran mulai bertarung satu sama lain. Dun menyatakan komisi itu bukan kegagalan karena Ryun sukses. 2 kandidat lain terpaku. Dun menjelaskan bahwa Ryun mengendalikan sang istri dan memakai perempuan itu untuk membunuh suaminya lewat skill milik
Ryun. Dun meminta penjelasan. Ryun menjelaskan dengan ekspresi kesal. Ryun menyebut solusi ada di antara target dan istri utama, memanfaatkan urusan dalam rumah tangga target. Dua kandidat lain jadi curiga Sapphire memberi informasi khusus. Ryun menepis itu, menyatakan mengumpulkan informasi tentang pedagang terkenal seperti Alok bukan tugas sulit. Berdasarkan informasi Ren, Alok adalah distributor minuman keras dan baru membawa selir baru. Saat dua kandidat lain sibuk mengumpulkan informasi mereka, Ryun sudah menuntaskan penyelidikan dan mulai bergerak sesuai rencana yang ia siapkan lebih dulu. Pala heran bagaimana Ryun bisa selesai menyelidik sebelum target diumumkan. Ryun mengungkap bahwa ia tidak hanya menyelidiki target. Semua orang di kota yang punya rumor buruk atau risiko jadi target pembunuhan sudah ia selidiki sejak awal. Ia mendekati para pedagang kota yang tahu gosip, dan karena ia menyelesaikan pelatihan dalam 2 bulan, ia sempat menyiapkan skenario pembunuhan untuk setiap kemungkinan target. Apapun target akhirnya, ia sudah siap, seperti membaca seluruh buku untuk ujian kecil. Saat menyelidiki, Ryun menemukan seseorang yang menyimpan dendam besar pada Alok, yaitu istri utamanya, Kelly. Ryun mendekati Kelly ketika Kelly terus diperlakukan buruk oleh suaminya. Ryun mengajari Kelly solusi untuk diam-diam memesan pembunuhan lewat guild. Alok mengabaikan istrinya dan terus membawa selir. Ia juga menjalankan bisnis dengan uang keluarga istrinya. Kelly membenci Alok cukup dalam untuk ingin membunuhnya, tapi di sisi lain Kelly juga tidak benar-benar ingin suaminya mati. Ryun menyarankan bahwa jika Kelly menyewa tentara bayaran tambahan dan memperkuat keamanan, Alok akan takut dan memilih menjaga diri. Maka saat keributan pembunuhan pecah dan Alok lari ke kamar istrinya, Ryun sudah lebih dulu menanam ide pada Kelly. Ryun menyarankan Kelly membingkai kekacauan itu sebagai rencana busuk selir dan kekasih selir. Jika itu terjadi, Alok akan sadar, kembali berpihak pada Kelly dan semuanya akan pulih sesuai keinginan Kelly. Kelly dalam kondisi mabuk menerima rencana itu. Ryun mengakui bahwa jika semuanya berhenti sampai di titik itu, hasilnya mungkin sesuai harapan Kelly. Namun tepat sebelum rencana pembunuhan berlangsung, Ryun menambahkan informasi lain. Uang yang Alok ambil dari keluarga Kelly yang katanya untuk dana bisnis ternyata dihabiskan habis. Informasi itu menjadi pemicu tambahan. Pada dasarnya, tes ini sudah dipetakan, lalu Ryun mengarahkan arusnya agar jatuh menguntungkan dirinya. Dun masih bingung bagaimana perempuan sipil bisa menusuk suaminya sampai mati. Ryun menjelaskan bahwa minuman keras yang didistribusikan sudah dicampur ramuan yang ia buat lewat alkimia, karena ia ingin menghindari korban yang tidak perlu. Ryun mencampurkan zat tertentu ke air yang juga diminum para tentara bayaran, dan efeknya kebetulan aktif di waktu yang pas. Zat itu membuat penilaian jadi kabur dan orang mudah marah untuk sementara. Pala menyadari itulah alasan para tentara bayaran saling berkelahi. Jadi semua berjalan sesuai rencana Ryun. Informasi yang Ryun bocorkan, ditambah efek zat, membuat Kelly makin panas sampai akhirnya membunuh Alok. Dun memberi selamat karena Ryun lolos tes. Ryun menambahkan bahwa ia akan menerima biaya komisi dan juga bayaran tambahan dari Kelly karena Kelly tiba-tiba berubah menjadi pembunuh. Meski faktanya yang menyusup adalah asasin, hanya mereka yang tahu Kelly yang membunuh, bukan asasin. Kelly akan membayar berapapun untuk menutup kejahatan itu. Semua orang terpaku memikirkan setajam apa kerja Ryun dan seberapa tinggi levelnya jika ia bisa merapikan semuanya seperti ini. Dun menyuruh dua kandidat lain pergi, tapi menahan Ryun. Dun menegur Ryun, menyatakan Kelly sekarang harus hidup dengan rasa bersalah membunuh suaminya seumur hidup, dan ada sesuatu yang Ryun tidak pertimbangkan. Guild ini membuat asasin, bukan monster. Ryun menjelaskan dengan tenang bahwa ia awalnya melihat Kelly sebagai perempuan biasa, sampai ia mengetahui Kelly pernah membunuh semua selir yang pernah dibawa suaminya. Sementara itu, Alok juga menghancurkan banyak hidup lewat narkoba, pinjaman, dan menjalankan sarang judi di balik bisnisnya. Kelly mampu menutupi semua pembunuhannya karena kekuatan keluarganya. Alok lelah pada Kelly, tapi ia tetap tidak berhenti mengambil selir baru meski tahu setiap selir akan berakhir dibunuh. Keluarga para selir masih mencari mereka, namun kekuasaan Kelly menelan semua jejak. Detail seperti ini biasanya tidak muncul dalam penyelidikan permukaan. Dan ini tetap permintaan pembunuhan dalam konteks tes. Meski Kelly tidak ingin suaminya mati, Guild hanya bisa menerima pembayaran penuh jika target mati.
Ryuna mempertanyakan apakah perasaan klien atau keadaan klien harus dianggap penting dalam upaya pembunuhan, karena yang dikejar adalah uang. Ryun juga menegaskan Kelly tidak pernah menyatakan ia tidak ingin membunuh suaminya dengan tangannya sendiri. Kelly mencoba memakai permintaan pembunuhan dan permintaan itu diselesaikan dengan cara mereka. Jika konsekuensinya Kelly hidup dengan rasa bersalah, itu bukan urusan mereka. Dunn bertanya-tanya apakah asasin memang tidak butuh hati nurani. Ryune menyatakan bahwa jika mereka ingin mempertahankan kemanusiaan, mereka harus menumbuhkan kekuatan dan mengubah akar masalah. Mencari hati nurani saat menerima permintaan pembunuhan tidak akan mengubah apapun. Setelah itu Ryun pergi. Sapphire memberi selamat pada Ryun dan mengumumkan Ryun kini anggota resmi guild dan assassin peringkat 5. Begitu pengumuman itu jatuh, level Ryun naik. Sistem memberi notifikasi bahwa Ryun mendapatkan respek dari Ren dan Pala, serta mendapatkan ekspektasi Dunn. Sapphire menyatakan Ryun sekarang bisa menerima permintaan resmi guild dan bisa mengajukan promosi jika memenuhi syarat. Sapphire mengira Ryun tidak akan langsung mengajukan promosi, tapi Ryun memotong dan menyebutkan semua syarat promosi satu persatu, seperti sedang membaca daftar dari kepala. Ryun lalu langsung menanyakan berapa bayaran permintaan alok untuk guild tanpa ragu sedikit pun. Sapphire merasa tertekan. Sapphire akhirnya menyebut pembayaran awal 10 emas, pembayaran setelah selesai 10 emas, dan 10 emas lagi dari Kelly untuk menutupi pembunuhan itu. Ryun menyatakan meski itu tes, yang menyelesaikan permintaan adalah dirinya, dan tambahan itu juga hasil dari tindakannya. Karena syarat promosi adalah 30 emas dari satu permintaan, ia sudah memenuhi syarat. Opsi untuk mengajukan promosi menjadi assassin peringkat 4 langsung muncul. Sapphire memperingatkan agar Ryun berhati-hati, tidak sok tinggi, dan tidak meremehkan guild karena organisasi ini punya hukum dan kebijakan sendiri. Di antara assassin yang benar-benar dianggap asli biasanya mulai dari peringkat 4. Sapphire juga kesal karena sikap Ryun seolah mengabaikan assassin lain. Sapphire mencoba menutupnya, tapi Ryun menegaskan dengan keras bahwa ia tidak akan menarik pengajuan promosi. Sapphire mulai membentak, tapi Dunn yang mengawasi tes menyatakan Ryun memang layak ikut tes promosi peringkat 4. Bukan karena meremehkan mereka, melainkan karena ada hal penting yang Ryun tunjukkan di tes, yaitu kemampuan fisik murni. Ryun tidak hanya bergantung pada rencana rumit, tapi juga pada skill pembunuhan, memakai kemampuan tubuh sebagai assassin, lalu memenangkan percobaan pembunuhan dengan strategi yang brilian. Selain itu, mereka bisa memakai kesempatan ini untuk mengukur level kemampuan Ryun atau bahkan memberi pelajaran yang tidak akan ia lupakan. Sapphire teringat permainan kejar-kejaran yang dulu didominasi jebakan. Pada akhirnya, Sapphire setuju mengadakan tes promosi sambil memperingatkan bahwa assassin harus mempertaruhkan nyawa dalam tes ini. Ryun menerima tantangan itu. Malamnya, mereka bertiga duduk bersama Dunn. Dunn menyatakan tes paling cepat baru bisa dilakukan dalam 1 atau 2 bulan. Sampai saat itu, Dunn menawarkan untuk melatih Ryun. Ryun menolak dengan sopan, menyatakan ia ingin istirahat sampai tes tiba. Ryun memberitahu bahwa ia akan meninggalkan wilayah cabang untuk sementara. Setelah menjadi anggota resmi, ia boleh meninggalkan teritori cabang. Ia memastikan akan kembali sebelum tes dan akan mampir ke cabang Martin untuk mengecek kabar terbaru tentang jadwal tes. Setelah itu, mereka lanjut minum sampai benar-benar puas. Ryun tahu ia tidak akan dapat waktu luang setelah menjadi assassin peringkat 4, karena permintaan akan datang terus-menerus. Jika targetnya seorang pemimpin cabang, waktu tidur pun mungkin tidak ada. Karena itu, ia harus pergi sebelum itu terjadi. Ryun akhirnya tiba di Dark Zone, tanah kematian. Sementara itu, seorang bangsawan melintas bersama para kesatrianya, lalu langsung melihat anak itu. Begitu menatapnya, bangsawan itu menuntut identitasnya. Ryun memaksa diri bangkit, lalu menampilkan wajah meringis, seolah kakinya benar-benar cedera dan ia sudah tidak sanggup berjalan. Ia memohon agar dibawa menumpang ke desa terdekat, karena kalau dibiarkan, ia akan mati di tempat itu. Bangsawan itu bersikap angkuh, memberi kesan ia akan membunuh Ryun kalau saja ia sedang terburu-buru. Namun Ryun menangkap satu hal yang janggal. Orang itu sama sekali tidak tampak sedang dikejar waktu. Ryun terus memohon di dekat kereta. Dari dalam kereta ada instruksi agar anak itu dimasukkan. Bangsawan itu bernama Kennel. Kennel menolak menaruh Ryun di dalam kereta, lalu memilih menaruh Ryun di atas kuda bersamanya. Mereka pun bergerak dan selama perjalanan Kennel menginterogasi Ryun.
Ryune memperkenalkan dirinya dengan tenang, tetap menjaga citra rapuh yang ia butuhkan. Kennel menekankan bahwa Ryun masih hidup hanya karena belas kasihan wanita muda di dalam kereta, dan Ryun dianggap beruntung karena bertemu dengannya. Ryun tidak membantah, tetapi di dalam kepalanya ia tahu ini bukan keberuntungan. Semua ini murni perencanaan. Wanita muda itu adalah kerabat keluarga Rose, pemilik Rosecrest, dan keberadaannya di jalur ini bukan kebetulan. Ryune sudah membersihkan bahaya sebelum bergerak, dan ia tahu iring-iringan keluarga Rose akan melewati jalan yang sama. Karena itu, ia sengaja hidup tenang di wilayah luar kerajaan Painstroy. Namun, keluarga Rose ternyata runtuh mendadak, dan wanita itu terpaksa pergi dalam status pengasingan. Ryune juga sudah menilai pengawalan mereka. Yang tersisa di daerah perbatasan kebanyakan bangsawan kecil. Jadi para pengawal itu bukan kesatria sungguhan. Mereka lebih mirip prajurit pribadi keluarga yang diberi gelar kesatria. Dari penyelidikan Ryun sejauh ini, kisah jatuhnya keluarga Rose terikat pada keluarga Surman. Saat para kesatria berbincang, salah satu bertanya kenapa keluarga Surman ikut terseret. Kesatria lain menyimpulkan bahwa keluarga Surman yang licik membunuh kepala keluarga Rose untuk menutup bukti transaksi rahasia mereka. Begitu mendengar itu, Ryun sempat terguncang karena arah ceritanya tidak sesederhana yang ia duga. Tidak lama kemudian mereka berhenti sebentar. Dari pembicaraan hari itu, Ryun menyusun gambaran lebih utuh. Runtuhnya keluarga Rose berakar dari konflik terbaru antara keluarga Surman dan keluarga Parton. Juga dari tarik-menarik pengaruh antara kerajaan Darren yang terkait Surman dan kerajaan Painstroy yang terkait Parton. Putra sulung keluarga Rose pernah berafiliasi dengan negeri rival dan menjadi kesatria di pihak keluarga Surman, dan dari situlah ikatan kedua keluarga bermula. Ketika ia bertugas di Dark Zone, ia tewas oleh monster. Keluarga Surman lalu memberi penghormatan berupa bantuan besar pada keluarga Rose. Pada saat yang sama, keluarga lain yang iri dan bersaing dengan keluarga Rose mulai mendukung gerak keluarga Surman, lalu memakai sengketa itu sebagai kesempatan. Dari situ lahir peristiwa pembunuhan kepala keluarga Rose. Rumor pun menyebar bahwa keluarga Rose diam-diam bekerja untuk Surman dari balik layar, dan Surman membunuh kepala keluarga Rose demi menutup bukti. Keluarga Rose sendiri mengklaim pelakunya adalah Parton. Namun kebenaran itu tidak lagi penting bagi publik karena Parton sedang naik pengaruh pada masa itu. Dengan kepala keluarga terbunuh dan kekuasaan runtuh, keluarga Rose sekarang didorong ke arah wilayah Darren sebagai buangan. Yang tahu detail lebih dalam hanya orang-orang keluarga Rose yang tidak meninggalkan Sentin Rose. Malamnya Sentin Rose tidur di dalam tenda. Para kesatria tersebar di luar, sebagian berjaga, sebagian duduk di dekat api unggun, mendengarkan Kennel yang sibuk membahas politik. Kennel terus mengarahkan opini bahwa keluarga Parton dan keluarga Ani adalah pihak yang licik, sementara keluarga Surman selalu berusaha menolong. Para penjaga menyambut itu dengan sorak, seolah butuh sesuatu untuk dipegang agar tidak ambruk. Di dekat mereka, Ryun diam-diam menyantap supnya. Ada penjaga yang melirik, mengira anak itu bosan dengan pembahasan politik. Namun Ryun justru mengangkat kekhawatiran, mempertanyakan apakah aman membicarakan hal sensitif seterang itu di depan anak asing, apalagi di tengah misi pengasingan. Para penjaga menganggap remeh. Mereka kembali menekankan bahwa Sentin Rose adalah pihak yang paling menderita. Mereka juga mengakui Kennel dan para kesatria baru kurang pengalaman, jadi belum memahami betapa seriusnya kekacauan ini, terutama soal keluarga Ani. Ryun langsung mengerti maksud sebenarnya. Kepala keluarga Ani dikenal sebagai pemburu perempuan yang putus asa. Ada banyak permintaan pembunuhan atas dirinya di guild, dan Ryun sendiri pernah menolak beberapa karena rasio risiko dan imbalannya buruk. Walau gaya hidupnya menjijikkan, orang itu sangat paranoid terhadap keamanan. Jika orang setipe itu mengincar Sentin Rose, maka berkemah terbuka begini adalah kebodohan murni. Di tengah gelap, Ryun menangkap gerakan. Ada lompatan cepat di balik pepohonan, terlalu rapi untuk sekadar hewan. Ryun menyadari mereka sudah diikuti. Ia tidak mau memicu kepanikan dengan menyerang. Ia memilih menghilang ke bayangan, lalu menggali dan menyiapkan jebakan-jebakan untuk memperlambat penguntit. Ketika kembali, para penjaga menatap bingung melihat Ryun mendadak penuh tanah. Mereka tidak punya ide apa yang baru saja dilakukan anak itu. Ryun tahu jebakan yang ia pasang cukup untuk menahan penguntit sementara. Dengan informasi dari keluarga Rose sudah ia kantongi, Ryun kembali ke tenda dan beristirahat, berniat pergi sebelum fajar.
Pagi berikutnya, rombongan kembali bergerak dan akhirnya mencapai tujuan mereka, Desa Daam. Cannell menatap Ryun dan bertanya-tanya apa yang akan dilakukan anak kecil di desa sedekat itu dengan Dark Zone. Ryun berbohong santai, mengaku pedagang material monster ia bersiap berpisah, namun sebelum ia pergi, Cannell menahannya dan menyerahkan ramuan penyembuh yang disebut berasal dari perintah Sentin Rose. Ryun sempat terpaku, tapi ia tetap menerima. Rombongan pergi meninggalkan Ryun sendirian dengan botol ramuan. Ryune segera menenggaknya. Pada saat yang sama, sekelompok penunggang kuda melintas kencang, terdiri dari tentara bayaran, pendekar, dan penyihir. Di barisan depan ada Garuda Ani, putra kedua keluarga Ani. Mereka melaju tanpa melirik Ryun sama sekali. Ryune terkejut mereka bisa menyusul secepat itu, padahal ia sudah menyiapkan jebakan. Lalu, perhatian Ryune jatuh pada botol ramuan itu. Dari dekat, botolnya terlihat mahal. Hal itu membuat Ryun bertanya-tanya apa yang dipikirkan Sentin Rose memberikan sesuatu semahal itu pada orang asing, padahal dirinya hidup seperti buronan dan keluarganya hampir tidak punya peluang menang. Ryune tahu Garuda akan menangkap Sentin Rose pada akhirnya. Ini seharusnya bukan urusan Ryun, setidaknya seharusnya begitu. Namun setelah menerima ramuan mahal, Ryune merasa punya utang yang tidak enak ditelan. Dengan helaan napas pelan, ia membuka lingkaran sihirnya dan memanggil Kornak, mengaktifkan kekuatan undead itu sepenuhnya. Ryun menetapkan tugas pertamanya. Tak lama sesudahnya, saat rombongan Rose bergerak pelan, Cannell menangkap suara yang tidak wajar dan langsung siaga penuh. Cannell memerintahkan semua orang mempercepat langkah dan memberi isyarat agar Sentin Rose tetap berada di belakang perlindungan. Para pengawal sempat terpental oleh perubahan mendadak, namun mereka patuh ketika Cannell menegaskan para pengguna mana sedang mengejar mereka. Karena perbatasan sudah dekat, Cannell menyiapkan rencana cadangan. Jika pengejar menyusul, 2 orang terdepan harus mengangkat Sentin Rose dan membawanya kabur secepat mungkin. Cannell sendiri berbalik dan menerjang ke arah pengejar untuk membeli waktu, meski ia sadar kesatria keluarga Ani jauh di atas levelnya. Di celah pegunungan, rombongan berkuda keluarga Ani tiba dan heran hanya melihat satu kesatria menghalangi jalan. Cannell menghentikan kuda dan memperingatkan mereka agar berbalik. Cannell langsung terkejut ketika Garuda Ani melepas tudungnya dan memperlihatkan identitasnya. Sebagian anggota rombongan menganggap itu ceroboh, tapi Garuda tidak peduli. Misi mereka adalah membunuh semua orang kecuali Sentin Rose. Garuda memerintahkan anak buahnya membawa perempuan itu sebelum mereka menyeberang perbatasan. Para tentara bayaran menyerbu. Cannell berusaha menahan, tapi ledakan sihir dari seorang penyihir menghantamnya dan menjatuhkannya. Cannell terluka parah dan memaksa diri bangkit. Di saat yang sama, Garuda memunculkan kesatrianya sendiri. Yang muncul adalah Chiso, mantan kapten kesatria Rose yang sudah dibeli Garuda dengan uang. Chiso langsung beradu dengan Cannell. Dalam beberapa ayunan saja, pedang Cannell terpental dari tangannya. Chiso menekan Cannell tanpa ampun, membujuk agar Cannell meninggalkan keluarga Rose dan melayani tuan baru. Cannell menolak, bahkan jika konsekuensinya mati. Garuda memberi isyarat untuk menghabisinya. Chiso mengangkat senjata untuk pukulan terakhir, namun sebuah hantaman datang dari belakang. Api hijau milik Kornak menembus punggung Chiso. Kornak tidak berhenti. Ia menembakkan beberapa ledakan lagi dan Chiso mati seketika. Garuda nyaris ikut tumbang, namun pelindung sihir dari penyihirnya muncul tepat waktu. Sementara itu, di dekat perbatasan, rombongan Rose sudah kacau balau. Kereta mereka hancur. Tinggal 2 kesatria yang bertahan mati-matian melindungi Sentin Rose, sementara 2 tentara bayaran Ani mengejek mereka karena terlalu mudah dihancurkan. Saat keadaan makin putus asa, Sentin Rose keluar sendiri. Wajahnya tenang, tapi tekadnya keras. Ia memerintahkan anak buahnya menurunkan senjata, lalu ia menekan pisau ke lehernya sendiri, menuntut agar mereka mengambilnya jika itu yang mereka mau, tapi menyuruh mereka menyelamatkan para pengawalnya. Ancaman itu jelas bertabrakan dengan niat majikan mereka. Namun tentara bayaran itu menyeringai. Selama Sentin Rose belum mencapai wilayah Darren, ia dianggap bukan bangsawan dan tidak punya nilai. Dalam sekejap, salah satu tentara bayaran muncul di belakangnya dan merebut pisau itu, siap menunjukkan apa arti menantang pengguna mana. Kesatria Rose yang tersisa berusaha menyambar, tapi sebelum gerak itu selesai, Ryun muncul secepat kilat dan menendang wajah tentara bayaran itu dengan hentakan keras. Tentara bayaran satunya terpaku.
Keterkejutannya berubah jadi bingung ketika Ryun mengungkap dirinya sebagai asasin Martin, mengaitkan kedatangannya dengan uang muka berupa sup dan ramuan. Sentin Rose segera menyusun potongan yang hilang. Ia menawarkan 30 emas agar Ryun menghabisi semuanya. Namun bagi Ryun itu terlalu kecil dan ia hanya mau menganggap 30 emas sebagai harga untuk satu tentara bayaran saja. Masih ada Garuda Ani, seorang komandan, dan seorang penyihir yang belum tersentuh. Sentin Rose memahami taruhannya. Jika ia tidak cepat mengikat Ryun, pengasingan ini akan gagal dan keluarga Rose akan benar-benar jatuh. Dalam gelisah, ia menyetujui semua tuntutan Ryun dan Ryun menerimanya tanpa ragu. Ryune melesat menyerbu tentara bayaran yang masih ragu, masih bertanya-tanya apakah anak itu benar asasin atau cuma penggertak yang nekat mengumbar identitas. Ryune mengisi serangan, lalu dengan satu tebasan, ia menjatuhkan musuh pertama, presisi dan bersih, seolah menunjukkan ia tidak pernah salah langkah. Namun momen itu tidak bertahan lama. Tentara bayaran yang sudah tumbang bangkit lagi, tertawa liar, mengklaim mereka tidak akan dikalahkan semudah itu. Sebelum Ryun sempat menoleh penuh, tebasan datang dari sisi lain memaksa Ryun bergerak. Ryun menghindar dengan mudah. Kedua tentara bayaran sadar mereka tidak bisa lengah menghadapi asasin Martin. Mereka langsung menyerang serempak, memakai teknik pertukaran posisi untuk menyerang dari sudut bergantian, mencoba membuat Ryun tersudut. Ryun merespons dengan mengaktifkan kontrol tubuh dan percepatan. Tubuhnya seperti muncul di banyak titik dalam sekali kedip. Serangan mereka terus meleset, membuat mereka curiga Ryun memakai ilusi. Untuk sesaat mereka menahan diri, menunggu waktu terbaik untuk serangan balik bersama. Namun tanpa mereka sadari, semuanya sudah terlambat. Ryun muncul tepat di depan mereka dan mengungkap bahwa ia sudah menempelkan peringatan fisik dan kutukan lain pada tubuh mereka sejak awal pertarungan. Begitu efeknya menggigit, gerak mereka melemah. Ryun menebas mereka dari dalam, brutal dan basah, membuat darah menyembur dan tubuh terbelah oleh presisi yang kejam. Matahari naik perlahan. Orang-orang mulai merapikan diri, merawat yang tumbang, dan berusaha menyusun ulang kereta yang hancur. Di waktu yang hampir bersamaan, Cannel tiba kembali. Begitu menginjak area, kekhawatiran pertamanya adalah keselamatan semua orang. Sentin Rose terlihat lega dan air matanya nyaris jatuh. Ryune tahu hasil ini terjadi karena ia turun tangan. Para penjaga bertanya-tanya apakah Cannel menumbangkan semua pengejar sendirian. Cannel mengungkap bahwa ia mendapat bantuan dari seorang penyihir yang muncul entah dari mana. Dengan bantuan itu, mereka berhasil menangkap Garuda dan mengalahkan kesatria pengkhianat. Saat mereka membahas penyihir misterius itu, Kornak datang. Menjawab sinyal lingkaran sihir Ryun, Kornak menjatuhkan Garuda yang terluka dan remuk ke tanah, seolah membuang sampah dari udara. Cannel mengenali Ryun sebagai anak yang ia bantu sebelumnya. Cannel makin terkejut ketika Sentin Rose menyatakan Ryun adalah asasin Martin. Cannel teringat pertempuran tadi dan mulai menyadari bahwa keberadaan Ryun mungkin menjelaskan kenapa penyihir itu bisa menumbangkan musuh semudah itu saat Cannel bertarung. Garuda yang mendengar nama Martin buru-buru mencoba menyelamatkan diri. Ia menawarkan bayaran 3 kali lipat agar dilepas, mengandalkan asumsi bahwa bagi asasin uang lebih penting daripada siapapun. Ryune justru kesal. Ryune memotongnya dengan sihir dan membelah tubuh Garuda jadi 2, seolah menutup mulutnya selamanya. Tindakan itu juga menjadi pesan bagi Sentin Rose. Ryun memperlihatkan nasib orang yang mencoba melompati kewajiban bayar. Sentin Rose ketakutan dan menyetujui. Ryun lalu mendekati soal imbalan dan menyatakan ia tidak menginginkannya dalam bentuk yang mereka bayangkan. Ia paham kondisi keluarga Rose saat ini. Namun ia tetap menuntut kontrak lisan yang mengikat, kontrak yang harus tetap rahasia. Setelah kesepakatan ditetapkan, Ryun menyarankan mereka terus bergerak ke tujuan. Ia menegaskan Guild akan mengurus mayat-mayat setelah mereka pergi. Ryun mulai menjauh. Cannel yang terkesan pada cara Ryun mengendalikan situasi, memanggilnya lagi. Ryun hanya memberi respons kecil, lalu menjentikkan jari dan menghilang di depan mata mereka. Para penjaga terpaku. Namun yang paling mengguncang Cannel bukan sekadar hilangnya Ryun. Cannel sadar bahwa meski anak itu mengaku asasin, yang ia panggil bukan undead biasa. Makhluk itu bisa berbicara seperti manusia, dan dalam waktu hampir bersamaan menjatuhkan Chiso serta penyihir pendamping. Cannel menangkap satu kemungkinan mengerikan. Jika ada seseorang yang bisa memerintah undead sekuat itu, ada peluang Ryun adalah murid dari necromancer legendaris bernama Vad.